kita mau sama-sama beribadah, memuji Tuhan bersama-sama. Setuju? Ya, hari ini kita sama-sama beribadah bersama dengan Kak Mela, ada Kak Alda, ada Kak Rianti, dan ada Kak Ruani di sebelah sana. Yuk adik-adik, kita siap memuji Tuhan semuanya? Mari yang siap memuji Tuhan, kita ambil sikap yang manis, kita lipat tangan kita tutup mata kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan kami yang baik. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, hari ini Tuhan kami mau bersama-sama memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan meninggikan Engkau dimanapun kami berada hari ini Tuhan. Dan kami percaya hari ini kami semuanya Tuhan, anak-anak sekolah minggu mendapatkan berkat yang baru. Terima kasih ya Bapak. Mari setiap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Yeay. Yuk adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan bersama-sama, kita mau teriakkan yel-yel tepuk Yesus. Setuju? Yo, tepuk Yesus. Yeay. Yesus. Yesus. Yes. Kelihatannya kurang semangat nih. Yuk adik-adik boleh semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Yuk kita teriakkan yel-yel ini. Tepuk Yesus. Yeay. Yesus. Yesus. Yes. Yuk kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk kita semuanya memuji Tuhan. Ikuti lagu kakak-kakak kita ya. Yeay. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Yeay, mari kita tetap bersuka cita karena kita tahu Tuhan Yesus kita Tuhan yang baik. Yes. Mari kita semuanya bersuka cita karena ini hari yang bahagia. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu.
sikap hati yang jangan main-main sendiri-sendiri, karena sebentar lagi kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelumnya, yuk kita mau menyembah nama Tuhan lebih lagi melalui sebuah pujian. Engkau Bapa yang baik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang boleh Engkau berikan pada setiap kami sampai hari ini, hingga kami boleh mendengarkan kembali, mengikuti kembali ibadah online sekolah minggu sampai pada hari ini. Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau bantu kami untuk memiliki sikap hati yang benar mendengar firman Tuhan dan melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau belajar taat Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Kudus-Mu yang memberikan pengertian untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, kami
sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua, selamat pagi, selamat kita berkumpul kembali. Pagi ini ketemu lagi bersama Kak Meme. Iya, adik-adik pagi ini sudah siap semua? Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kakak percaya adik-adik di rumah pagi ini semua sudah pada cantik, sudah pada ganteng, semua sudah pada rapi. Tadi sudah memuji Tuhan. Dan pagi ini sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan. Siapa yang sudah siap dengar firman Tuhan? Yuk, pagi ini adik-adik harus duduk yang bagus ya. Duduk yang tenang, nggak boleh lari sana, lari sini, minum, nggak boleh. Kita harus menghormati firman Tuhan. Pagi ini kita mau belajar firman Tuhan. Sebelumnya Kak Meme mau tanya, siapa di sini adik-adik yang ingin jadi orang yang hebat? Siapa? Yuk angkat tangan, coba kakak lihat dari sini. Wah, itu semua pada kepingin jadi orang yang hebat, jadi orang yang sukses, jadi orang yang luar biasa. Ya, pagi ini kita mau belajar. Kalau adik-adik lihat, adik-adik baca dalam setiap Alkitab, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab. Yuk, adik-adik di rumah menyebutkan satu-satu. Yuk, siapa? Siapa yang mau nyebutin? Yang keras ya. Ada siapa? Tokoh siapa? Ada Nabi Nuh, ada Musa, ada Bapak Abraham. Terus ada siapa lagi? Ada Pak Daniel, terus ada Yusuf. Wah, ada banyak banget. Banyak tokoh-tokoh Alkitab ya. Kalau kita pelajari, adik-adik sudah dengar firman Tuhan. Setiap minggu kita sudah diajarkan firman Tuhan. Adik-adik semua sudah ngerti ceritanya. Kakak percaya, adik-adik semua sudah tahu firman Tuhan, sudah tahu ceritanya. Tapi pagi ini kita mau belajar gimana kita bisa seperti mereka. Kita bisa seperti Bapak Abraham, Bapak Yunus, Bapak Musa. Dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Ayo, siapa yang mau tahu gimana sih caranya supaya kita bisa seperti mereka? Nah, pagi ini Kak Meme mau ngasih tahu caranya ya. Gimana supaya kita bisa jadi anak Tuhan yang luar biasa, anak Tuhan yang hebat, anak Tuhan yang dipakai secara luar biasa. Kita mau belajar mungkin karakter, kebiasaan mereka banyak banget. Tapi pagi ini kita nggak mau mempelajari banyak ya, karena terlalu banyak. Tapi adik-adik, pagi ini kita cuma mau belajar satu kata. Satu kata itu apa? Yuk, nih, Kak Meme kasih tulisan. Cuma satu kata kita mau belajar, yaitu apa ini adik-adik dibaca semua? T-A-A-T. Apa adik-adik? Baca yang keras. 1, 2, 3. Baca yang keras. Taat. Apa? Taat. Ya. Taat, kalau dibaca dari depan apa? Taat. Kalau dibaca dari belakang juga taat. Artinya apa? Kita mau belajar tentang taat. Nah, pagi ini Kak Meme tanya, siapa yang di rumah masih belum taat? Ada ndak yang angkat tangan? Wah, hebat. Pagi ini Kak Meme dilihat dari sini nggak ada yang angkat tangan. Berarti adik-adik semua sudah taat. Ya, tapi kita mau belajar. Taat itu sebetulnya cuma kata yang kecil, ya. Cuma 4 huruf. T, A, A, T. Kecil. Tapi kalau adik-adik mau melakukan dalam kehidupan sehari-hari, kalau adik-adik mau taat, lihat nanti kehidupan adik-adik 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, lihat adik-adik akan jadi orang yang hebat. Adik-adik akan jadi orang yang luar biasa. Ya, kalau kita mau taat, kita mau baca yuk, adik-adik siapin Alkitabnya, kita mau baca, kita mau buka dalam Efesus 6 ayat 1. Yuk, buka Alkitab adik-adik yang di rumah. Kalau ada mama papa, minta tolong ma bukain yang belum bisa baca. Kita mau sama-sama baca Efesus 6 ayat 1. Dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Lah, pagi ini kita mau belajar. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat kepada siapa, adik-adik? Siapa? Tadi dikatakan kepada orang tua. Siapa di sini yang masih tidak taat sama mama papa? Ada enggak? Angkat tangan. Ayo. Pagi ini kita mau belajar taat. Untuk adik-adik mau jadi sukses. Kita mau belajar. Kita tadi di awal Kak Meme katakan banyak tokoh-tokoh. Coba bener enggak dia bisa berhasil
Contohnya apa? Apa kuncinya apa? Pertama, kita mau lihat Musa. Musa waktu disuruh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan, dia taat kepada Tuhan. Ya tak? Makanya Musa dipakai Tuhan. Karena apa? Musa taat melakukan firman Tuhan. Yang kedua tadi apalagi? Ada yang bilang Nabi Nuh. Iya, Nabi Nuh juga taat. Dia taat kepada Tuhan. Saat Nabi Nuh disuruh bikin apa dia suruh bikin batra. Padahal pada saat itu cuacanya panas, mungkin tidak ada hujan. Tapi Nabi Nuh taat sama Tuhan. Dia disuruh bikin batra, disuruh bikin kapal, dia tetap taat. Dia melakukan. Kita lihat lagi siapa lagi contohnya? Abraham. Bapak Abraham juga gitu. Waktu Tuhan bilang kamu akan menjadi bapak segala bangsa, keturunanmu akan banyak. Dipikir-pikir Bapak Abraham udah tua, tapi Bapak Abraham taat pada Tuhan. Dia tetap taat pada saat suruh menyerahkan anaknya satu-satunya. Tuhan janji akan menjadikan Bapak Abraham bapak segala bangsa. Anak satu-satunya disuruh mempersembahkan. Dipikir-pikir, loh kalau dipersembahkan gimana? Aku bisa punya anak lagi? Iya tak? Cara manusia tidak mungkin. Tapi saat Bapak Abraham taat, dia melakukan perintah Tuhan. Lihat janji Tuhan. Dia benar-benar menjadi bapak segala bangsa. Keturunannya banyak. Kita semua keturunannya. Mesti banyak lagi. Siapa lagi? Tadi sudah Musa, Nabi Nuh, Abraham, Daniel. Daniel juga. Dia taat melakukan perintah Tuhan. Yusuf. Kita lihat kehidupan Yusuf. Banyak tantangan, banyak cobaan. Waktu dia di penjara, dia juga taat. Tapi lihat hasilnya. Yusuf bisa memerintah sebagai orang hebat di Mesir. Karena apa? Taat. Lah, pagi ini kalau kita sudah melihat, kita sudah mengerti firman Tuhan. Kalau adik-adik mau hidup taat pada firman Tuhan, lihat nanti hasilnya kita semua akan jadi orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Waktu kakak lihat di kamus bahasa Indonesia, taat itu apa sih? Taat itu tekun, taat itu setia, taat itu mau melakukan dengan setia setiap kehidupan kita. Nah, pagi ini kita mau belajar. Pagi ini kakak sudah ngasih firman Tuhan. Semua tergantung dari adik-adik. Keputusan ada di tangan adik-adik. Kalau adik-adik pagi ini ingin hidupnya nanti jadi orang yang luar biasa, jadi orang yang hebat, orang yang dipakai, mari pagi ini belajar taat. Pertama, kita mau taat. Taat pada siapa? Yang pertama, taat kepada Tuhan Yesus. Ya. Yang pertama, taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan itu maksudnya gimana Kak Meme? Taat kepada Tuhan artinya hidup kita harus seturut dengan firman Tuhan. Yang pertama, kita harus taat membaca firman Tuhan. Tiap hari harus baca firman Tuhan. Siapa di sini yang sudah tiap hari baca firman Tuhan? Angkat tangan. Ada enggak? Iya, semua hebat. Tiap hari kita harus baca firman Tuhan. Taat baca firman Tuhan. Mungkin cuma satu hari satu pasal. Enggak apa-apa. Tiap hari satu pasal. Tapi itu dilakukan taat tiap hari. Kita akan lihat kalian akan jadi anak yang luar biasa. Yang pertama, taat baca firman Tuhan. Yang kedua, taat berdoa. Kita harus setiap saat berdoa. Taat berdoa itu artinya enggak doanya 3 kali. Doa makan pagi, makan siang, makan sore. Enggak begitu adik-adik. Taat berdoa setiap saat. Saat adik-adik ada kesusahan, saat adik-adik ada apapun, belajar taat berdoa. Menyerahkan segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Saat kita berdoa, Tuhan yang akan memimpin kehidupan kita. Dan yang ketiga, taat apa? Taat melakukan firman Tuhan. Saat firman Tuhan itu masuk dalam kehidupan kita dan kita lakukan, kita akan jadi anak yang luar biasa. Lihat, kita harus beda. Harus jadi anak Tuhan yang beda, jangan seperti anak-anak yang lainnya. Tapi kita harus bisa menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat buat teman-teman, menjadi dampak buat teman lingkungan sekitar kita. Itu yang pertama, taat kepada Tuhan. Ya, taat kepada Tuhan. Pertama, taat membaca firman, taat berdoa, dan taat melakukan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, taat kepada siapa? Yang kedua, seperti firman Tuhan tadi katakan,
Dalam Efesus 6 ayat 1, taatilah orang tuamu. Pagi ini kita mau belajar yang kedua, taat kepada orang tua. Taat kepada papa mama, kepada ayah ibu, kepada bunda, semua orang tua. Belajar taat. Adik-adik yang di rumah, kalau saat ini adik-adik belajarnya online ya, kakak tahu, aduh sibuk, isinya belajar online, wah sibuk. Tapi adik-adik harus bisa taat pada orang tua. Saat orang tua bilang, adik-adik, ayo adik-adik mandi, harus taat ya mama, ya bunda, harus lakukan. Adik-adik disuruh taat, suruh belajar, harus taat. Disuruh makan, disuruh membantu orang tua, belajar taat ya. Itu taat yang kedua kepada orang tua. Dan saat ini kalau adik-adik dalam kehidupan mungkin masih banyak yang belum taat. Sama mama disuruh, ayo adik mandi, bentar mama, aku lagi asik-asiknya main game, saya bentar. Ada enggak yang gitu? Wah senangnya main game, main HP. Wah kalau main HP sampai lupa waktunya. Ya enggak. Pagi ini belajar taat, dengar-dengaran sama orang tua. Kalau orang tua, mama papa bilang, adik ayo berhenti, harus taat. Harus dibuktikan. Taat tuh harus dibuktikan mulai dari kehidupan kita di rumah. Saat kita di rumah sama mama papa, sama orang tua, belajar taat. Di rumah taat sama orang tua. Kalau di sekolah, taat sama ibu guru, bapak guru. Dimanapun adik-adik berada, taat. Saat adik-adik taat, adik-adik jadi berkat. Oh, mama papa lihat, anakku kok taat ya. Itu menjadi kebanggaan orang tua. Nah, pagi ini adik-adik sudah dengar firman Tuhan. Sekarang adik-adik harus ngambil keputusan. Tuhan, ampuni kalau aku tidak taat. Ampuni kalau aku masih suka ngeyel, masih bandel, masih suka apa lagi ya? Membantah orang tua. Tidak boleh ya adik-adik, harus jadi anak yang hebat, anak yang luar biasa. Karena saat adik-adik dari kecil taat, lihat kakak percaya adik-adik akan dipakai Tuhan secara luar biasa, jadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang sukses. Dan lewat kehidupan adik-adik nama Tuhan dipermuliakan. Dan satu, di akhir sebelum kakak selesai firman Tuhan, kita mau lihat contoh yang luar biasa. Contoh yang hebat banget, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia Allah yang luar biasa. Tapi dia taat kepada Bapa. Dia sebetulnya Tuhan tuh sudah enak, sudah di surga, sudah enak, nggak perlu susah. Tapi dia taat kepada Bapa. Dia disuruh turun ke dunia untuk menebus dosa kita. Dia taat. Tuhan, dia yang luar biasa, dia Allah yang dahsyat. Tapi dia tetap taat, mau turun ke dunia. Dia harus disiksa, dicemooh, dihina, bahkan disalibkan hanya untuk menebus dosa kita. Tuhan bisa aja bilang nggak mau ngapain? Manusia sudah banyak dosa, enggak. Tapi lihat, Tuhan itu dia Allah yang luar biasa. Dia tetap taat kepada Bapaknya. Sehingga lewat Tuhan Yesus, Tuhan sudah mati buat kita. Tuhan menyelamatkan kehidupan kita. Kita lihat di akhir hidupnya, Tuhan Yesus dipermuliakan Bapa di surga. Dia diberikan tata yang luar biasa. Karena apa? Tuhan Yesus pun taat. Lah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau Tuhan aja taat, mosok kita sebagai anak-anaknya nggak taat. Kalau kita sebagai anak-anaknya harus meniru, harus mengikuti karakter Bapak kita, harus mengikuti teladan Tuhan kita. Tuhan Yesus sudah taat sampai akhir hidupnya. Dia taat mati di kayu salib untuk menebus kehidupan kita. Pagi ini kita mau belajar seperti Yesus. Yesus yang luar biasa taat, mau melakukan kehendak Bapa. Hanya untuk apa? Untuk menyelamatkan kakak, untuk menyelamatkan adik-adik, untuk menyelamatkan kita semua. Dia Allah yang luar biasa. Pagi ini kita mau belajar seperti tadi, satu kata, cuma 4 huruf, taat. Ya, kita mau memasukkan firman itu dalam hati kita. Kita mau belajar jadi anak yang taat. Amin adik-adik. Kita semua mau jadi anak yang taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua.
lihat, kalian akan menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat, anak-anak yang sukses, anak-anak yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Kakak percaya, itu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita setia, kita taat, Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik buat kita. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kita mau ambil posisi berdoa. Kita mau merenungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Kita lipat tangan kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap firman-Mu pagi ini. Satu perkataanmu sudah cukup buat hidup kami. Kami rindu pagi ini Tuhan, Kau ajarkan adik-adik kami, anak-anak yang masih kecil ini Tuhan, untuk senantiasa taat. Taat kepadamu, taat kepada orang tua, taat melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang Kau pakai menjadi anak kebanggaan-Mu. Anak-anak yang Kau pakai menjadi saksi-Mu Tuhan. Dan biarlah lewat kehidupan adik-adik kami yang saat pagi ini mendengarkan firman-Mu, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu akan Kau nyatakan. Kau akan lawat setiap kehidupan adik-adik kami. Ajarkan mereka taat dari hal-hal yang kecil Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan berikan hal yang luar biasa buat kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Kita semua yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, pagi ini kita mau sama-sama baca ayat firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 1. Yuk kita semua sama-sama ya. Yang keras di rumah, baca yang keras. Biar itu masuk dalam telinga, masuk dalam hati. Biar kita ingat terus ya. Yuk 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Yuk sekali lagi, yang keras ya. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Wah, terima kasih Kak Meme. Yuk, kakak mau ajak, kakak di sini mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau semangat lagi karena kita mau lebih sukacita lagi untuk menyanyikan lagu ini. Yuk, Kak. Kita ucapkan buat